Shalom saudaraku, hari ke-25, tanggal 6 Maret. Kita jumpa lagi dalam renungan 40 hari doa dan puasa nasional kita. Tema firman Tuhan hari ini, lapar akan Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Matius 5 ayat 6. Lapar akan Tuhan adalah suatu keajaiban. Karena manusia lahir dalam dosa, tidak seorang pun secara alami mencari Tuhan. Paulus menegaskan tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Roma 3 ayat 11. Ketika kita mulai mencari Tuhan, itu adalah karya pertama Tuhan dalam hidup kita. Hal pertama, lapar akan Tuhan adalah pekerjaan Tuhan. Lapar ini bukan sekedar menginginkan sesuatu dari Tuhan, tetapi kita menginginkan Tuhan itu sendiri. Yesus berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Yohanes 7 ayat 37. Hanya Tuhan yang dapat membangkitkan rasa lapar seperti ini. Sebagaimana Yesus menegaskan, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa. Yohanes 6 ayat 44. Yang kedua, lapar rohani dan kesehatan rohani terkait erat. Semakin kita lapar akan Tuhan, semakin kita sehat secara rohani. Tokoh Alkitab menunjukkan contoh ini. Daud, yang merindu akan Tuhan seperti tanah kering yang tandus. Mazmur 63:2. Petrus mendorong umat percaya untuk selalu mencari makanan rohani yang murni. 1 Petrus 2:2. Yesus sendiri mencontohkan hidup dari firman Tuhan Matius 4 ayat 4 dan melakukan kehendak Allah. Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 4 ayat 34. Murid Yesus. Kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang akan terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yang ketiga, lapar akan Tuhan membawa perjumpaan nyata dengan Allah. Lapar ini membawa kita ke dalam hidup yang berdoa, atau dalam COP disebut istilah ke ruang atas. Cara kita mengalami perjumpaan dengan Allah. Hal ini pasti mendorong pertumbuhan dalam doa, dalam ibadah, dalam penginjilan, serta membangun hubungan dan pelayanan yang sehat. Semua ini berakar dari rasa lapar akan Tuhan yang terus berkembang dalam hidup kita. Seperti Mazmur 42 ayat 1 berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Rasa lapar ini adalah kunci untuk pertumbuhan iman dan kemajuan kerajaannya di dalam kita. Renungan ini menekankan pentingnya terus menjaga rasa lapar akan Tuhan sebagai fondasi kehidupan rohani kita. Aplikasi. Jika keinginan kita menurun terhadap Tuhan dan apatis terhadap kehendaknya, itu adalah ciri kehidupan rohani kita sedang sakit. Perlu segera cari solusi melalui konseling, coaching, mentoring, atau berbicara dengan gembala jemaat di mana Anda jadi anggota. Pokok doa kita hari ini, ya Tuhan, mampukan kami mengenali alarm bahaya rohani dalam diri kami masing-masing. Jangan sampai alarm itu padam dan kami sudah ada di jurang kekelaman. Amin.